Kalau kasus sih ya bagus juga sih, cuman maksud gue nggak usah terlalu clickbait itu, ngerti nggak sih kalau lu bikin judul berita gitu loh. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal. Dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan, jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Good day everyone, as you know my name Independent Dash aka Julian, balik lagi sama gue pastinya di konten-konten yang ngaco gitu kan. Gak mungkin konten gue tuh yang fine-fine aja, gak terlalu bahas yang kebaikan. Ya mungkin kontennya dari seginya kelihatannya sih negatif ya, tapi menurut gue ini masih positif kok. Karena gue percaya banget senegatif-negatifnya apapun di dalam dunia ini ataupun sejahat-jahatnya orang, itu pasti masih ada sisi baiknya gitu loh. And that's why I create content from like negative side to into positive side. Jadi gue selalu melihat sesuatu hal ya jangan pernah ngejudge kalau emang ini beritanya tentang negatif terus. Walaupun gue tahu gue selalu menjerumus yang tipis-tipis. Ya kalau nggak seks, narkoba, narkopsku ya itu udah sahabat kali kayaknya ya, yang dark side kayak gitu. Langsung aja ke konten gue kali ini. Dan seperti biasanya gue dapat berita dari Tribun News nih. Gue cinta banget nih kayaknya sama Tribun News ya. Jadi rata-rata berita yang gue dapat tuh dari Tribun News. Dan kenapa harus Tribun News? Karena satu alasannya, Tribun News itu selalu bikin judul yang clickbait banget. Padahal isinya belum tentu seru itu sih menurut gue. So langsung aja. Dan kalau kalian mau cek beritanya sendiri langsung, linknya ada di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung ke sana. Jadi beritanya, judulnya adalah Remaja Putri di Muratara ini trauma setelah jadi korban pencabulan pria beristri. Oke, Muratara ini sebenarnya lokasi, gua nggak tahu di mana, tapi ada remaja putri di sana yang menjadi trauma karena menjadi korban pencabulan pria yang bukan, ya maksudnya yang ada laki-laki yang udah punya istri lah gitu lah. Nah, Muratara tersebut adalah di Kabupaten Musiraus Utara. Oh, jadi disingkat Muratara itu adalah Musirawas Utara. Gue nggak tahu itu di mana, maybe itu daerah Sulawesi atau di pulau lain karena nggak ada di Pulau Jawa namanya Muratara setahu gue. Jadi langsung aja ke ceritanya. Ada anak berusia 14 tahun ini dicabuli oleh pria berinisial MJ. Kayaknya MJ udah mati deh. Michael Jackson bukan sih? Bukan ya? Dan umurnya 40 tahun, yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Jadi korban sekarang si perempuan ini yang berumur 14 tahun itu lagi trauma dan ketakutan setelah dicabuli sama si MJ ini yang umurnya jauhnya 26 tahun. Kebayang kan pedofilnya kayak apa? Dan ini terjadi pada tanggal 6 Maret 2020. Kira-kira jam 9 Indonesia Barat pastinya. Indonesia Barat ya, berarti masih di Indonesia Barat nih. Dan keluarga korban bilang sih ya dia ketakutan dan korban juga maksudnya dia traumanya tinggi banget. Dan kasusnya juga lagi ditelaah. Beritanya sih overall dia lebih kayak ngebahas psikolognya si perempuan ini ya dibandingkan yang kayak kasusnya ya. Kalau kasus sih ya bagus juga sih, cuman maksud gue nggak usah terlalu clickbait itu, ngerti nggak sih kalau lu bikin judul berita gitu loh. Dan ya pastinya dia akan kena hukuman penjara karena si MJ ini karena itu mencabuli anak di bawah umur gitu kan. Dan dia udah punya istri juga. Yang gua kasihan sih lebih ke perempuannya sih yang ya lo umur 14 tahun. Gini loh, kalau kalian memang having sex dengan kalian pengen mau dan kalian pengen coba dan kalian penasaran, it's fine, it's totally fine, lo nggak bakal trauma. Percaya sama gue, lo nggak bakal trauma. Tapi kalau lo having sexnya karena dicabuli, itu akan berbeda sih. Lo pasti akan jadi trauma parah. Salah satunya ya, contohnya ya kayak gini gitu loh. Makanya gue bisa bilang, ya lebih baik jaga dan sex education itu diajarkan dari kecil gitu loh. Gue selalu punya pendapat bahwa jangan pernah percaya kepada siapapun sih. 100% ya. Lo boleh percaya maksimal 99%. Seenggaknya masih ada 1% yang bisa lo curigakan. Karena kalau ketika lo percaya 100%, ya lo percaya semuanya tanpa lo ngecek, tanpa lo apa. Bukannya jadi lo
lo nggak bisa percaya sama orang, lo bisa percaya tapi maksimal 99%. Itu yang terjadi sama hidup gue. Apapun yang terjadi sama gue bukan apapun, maksud gue berpikirnya seperti itu. Ya maybe orang-orang di luar sana berpikirnya beda, nggak kayak gue. Tapi it is what it is, itu gue yang berpikir seperti itu. So, buat kalian, siapapun kalian, ataupun kalian yang seumuran kayak gue, masih umur 20-an, kalian punya adik, kalian punya adik sepupu, kalian punya anak-anak yang di bawah umur, kalau bisa tuh jangan terlalu naif untuk ngajarin sex education dari kecil lah. Makanya lebih baik ya bilang aja gitu dari awal, kayak iya ini tuh sebenarnya kayak gini, kejadian di dalam realitanya, dunia nyatanya akan seperti ini. Jadi dia tidak akan kaget ketika suatu saat nanti ada yang mungkin berusaha melecehkan, mungkin punya maksud dan tujuan lain dalam hidupnya dia. So, pesan gue buat kalian cuman stay safe, dan semoga kasus kayak gini itu tuh nggak banyak di Indonesia lah gitu. Maksud gue lebih setuju dia mungkin iya kalau dia kehilangan virginity-nya atau perawannya karena memang dia mau dan dia akhirnya trauma, berarti ya yang disalahkan kan nggak ada siapa-siapa gitu, karena emang dia yang mau gitu loh dan dia penasaran. Tapi kalau ini kan jatuhnya pelecehan seksual dan pencabulan, makanya gue bisa bilang ya udah deh. Gimana lagi ya, gue nggak ada kata-kata lain selain yang makanya seks itu bukan hal yang tabu untuk dibahas dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, termasuk dengan orang tua. Dan segitu aja dari gue konten kali ini, and that is all, see you later.